Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urai Irvina Afriani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Badra Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan industrial global sebagai tugas individu manajemen sumber daya manusia internasional yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Kusmaryati. Materi yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Adapun pengertian dari perusahaan-perusahaan, yang pertama perusahaan global. Perusahaan global merupakan perusahaan yang memiliki operasi terintegrasi luas di dunia yang sentralnya berada di kantor induk. Yang kedua, perusahaan internasional merupakan perusahaan domestik yang digunakan sumber dayanya untuk masuk ke pasar internasional. Yang ketiga, perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang mencoba seimbangkan respon terhadap lokal dan global melalui jejaring pada unit operasi spesialis. Yang keempat, perusahaan multinasional yang merupakan perusahaan dengan bisnis unit operasinya yang independen di beberapa negara dunia. Adapun tipe-tipe bentuk organisasi yang digunakan dalam persaingan internasional, yang pertama dari perusahaan global, di mana bentuk organisasi yang digunakan yaitu dengan melihat dunia sebagai pasar tunggal dan operasi yang dilaksanakan dikontrol secara sentral dari perusahaan induk. Yang kedua, perusahaan internasional, di mana bentuk organisasi yang digunakan yaitu dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta dengan memperluasnya ke pasar luar negeri. Yang ketiga, perusahaan transnasional, di mana bentuk organisasi yang digunakan yaitu dengan menerapkan izin usaha dengan melayani pasar lokal untuk memfasilitasi khusus dengan mekanisme koordinasi kompleks untuk mengembangkan integrasi global. Yang keempat, perusahaan multinasional, di mana bentuk organisasi yang digunakan yaitu dengan melibatkan beberapa cabang operasi sebagai unit bisnis yang mandiri di berbagai negara. Adapun lingkungan global dalam mempengaruhi manajemen terdiri dari dua, yaitu dari pengaruh kesatuan ekonomi dan pengaruh lingkungan budaya. Yang pertama, pengaruh kesatuan ekonomi, di mana kesatuan berbagai bangsa seperti Uni Eropa telah berkembang menjadi pesaing yang tangguh atau kuat dan meningkatkan pertumbuhan pekerjaan dalam perdagangan bangsa-bangsa. Yang kedua, dari lingkungan budaya, di mana dengan adanya pola komunikasi, agama atau kepercayaan, nilai-nilai dan ideologi, pendidikan dan struktur sosial dari negara setempat atau yang biasa disebut dengan host country nasional, yang dapat mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia diatur di negara tersebut. Berikutnya, cara perusahaan internasional dalam mempengaruhi ekonomi dunia terbagi menjadi tiga. Yang pertama, memperluas produksi dan distribusi perusahaan internasional yang melewati batas negara serta memudahkannya untuk transfer teknologi. Yang kedua, perusahaan internasional langsung berinvestasi di berbagai negara yang akan berpengaruh pada neraca pembayaran mereka. Yang ketiga, mereka memiliki pengaruh terhadap politik pada masing-masing negara yang akan memimpin kepada kerjasama antar negara dalam memutus batasan nasionalisme. Adapun manajemen sumber daya domestik versus internasional, yang dimana isu pada manajemen sumber daya manusia internasional adalah menolong karyawan beradaptasi di lingkungan yang baru dan berbeda di luar negaranya sendiri, yang melibatkan antara lain relokasi, orientasi, tujuan, dan layanan interpretasi. Dan yang berikutnya, staf perusahaan internasional, yang dibagi menjadi tiga, yaitu expatriates, host country nasional, dan third country nasional. Expatriates, di mana karyawan yang berasal dari negara induk di mana perusahaannya berada. Host country nasional adalah karyawan yang merupakan penduduk asli suatu negara di mana anak cabang perusahaannya berada. Yang ketiga, third country nasional, di mana karyawan yang merupakan warga negara di luar negara induk perusahaan ataupun negara di mana anak cabang perusahaan berada. Dalam rekrut SDM internasional, terdapat
izin kerja dan visa, di mana yang terdiri dari dokumen pemerintah izinkan seorang individu asing berhak untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, pekerja tamu, di mana pekerja asing yang diundang untuk mengisi posisi kerjaan tersebut. Yang ketiga, dengan magang, di mana dengan dilakukannya program training praktik dalam keterampilan dagang. Yang keempat, tim transnasional, di mana tim yang anggotanya berasal dari berbagai bangsa bekerja dalam proyek yang berada di berbagai negara. Dalam proses seleksi manajer global, dapat diketahui bahwa manajer global, manajer yang cocok atau sesuai yang bekerja di bisnis internasional itu mempunyai kategori dalam keterampilannya. Yang pertama, mampu menghandle strategi peluang. Yang kedua, mampu mengelola tingkat desentralisasi organisasi yang tinggi. Yang ketiga, perhatian pada isu-isu global. Yang keempat, peka terhadap isu-isu keberagaman. Yang kelima, kompeten dalam hubungan interpersonal. Dan yang keenam, terampil dalam membangun komunitas. Seleksi yang dilakukan manajer global terdiri dari 4. Yang pertama, mulai dengan seleksi personal. Kedua, menciptakan kelompok kandidat. Yang ketiga, menilai keterampilan utama atau inti. Dan yang keempat, menilai augmented skill, yang biasa disebut dengan skill potensi masa datang dan atribut-atributnya. Adapun skill dari manajer expatriate dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama core skill dan yang kedua augmented skill. Core skill terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, berasal dari pengalaman. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kreatif atau imajinatif. Dan yang keempat, mampu beradaptasi. Yang kelima, peka terhadap budaya. Yang keenam, membangun tim. Dan yang ketujuh, bersikap dewasa. Dan yang berasal dari augmented skill yaitu terdiri dari keterampilan teknis dan keterampilan negosiasi, berpikir strategis, keterampilan mendelegasi dan manajemen perubahan. Adapun kekuatan yang dikendalikan kompensasi global yaitu berasal dari budaya, kondisi ekonomi, personal dan pembatasan sosial. Kompensasi manajer expatriate yaitu dengan memberikan insentif untuk meninggalkan USA, mengizinkan mendapat standar hidup layak seperti di USA, memberi pengamanan di negara yang stabilitas politik tidak aman dan berbahaya, provisi jaminan kesehatan yang baik, memberikan pendidikan untuk anak-anak, memberikan bantuan terkait pajak penghasilan di negara setempat, memfasilitasi membangun relasi dengan keluarga, teman, dan asosiasi bisnis, memfasilitasi untuk kunjungan ke kampung halaman selama bertugas di luar negeri dan bersifat tertulis. Adapun organisasi internasional dan hubungan industrial yang berasal dari serikat buruh di internasional yang jelas bersifat beda-beda dan di mana di level dalam perjanjian kerjanya terkait nasional, industri dan perusahaan. Adapun derajat sentralisasi dari hubungan serikat buruh dan manajemen. Skop dari perjanjian kerja berupa partip dan isu-isu, dan adapun derajat intervensi dari pemerintah dan derajat dari perserikatan buruh dan kekuatannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.